Pernahkah kamu merasa semakin dalam kamu berpikir, semakin kamu merasa jauh dari dunia di sekitarmu? Kalau iya, tenang saja. Itu bukan karena ada yang salah denganmu. Bahkan, bisa jadi justru karena kamu melihat sesuatu yang orang lain tidak berani lihat. Sepanjang sejarah, mereka yang berpikir lebih dalam, filsuf, ilmuwan, seniman, seringkali berada di pinggiran masyarakat. Bukan karena mereka aneh, tapi karena mereka menyentuh sesuatu yang tak nyaman, sesuatu yang banyak orang pilih untuk tidak pikirkan. Coba bayangkan, dari Socrates yang dihukum mati karena terlalu banyak bertanya, sampai Nietzsche yang mengutuk ilusi moral masyarakat, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka melihat dunia dengan mata yang tak biasa. Tapi kenapa pemikiran yang dalam justru membuat seseorang merasa kesepian? Jawabannya ada pada cara otak manusia bekerja. Saat kamu bertemu seseorang yang lebih kuat darimu, kamu mungkin kagum. Kalau lebih kaya, kamu bisa saja iri. Tapi kalau kamu bertemu seseorang yang pikirannya lebih tajam, itu lain cerita. Bukan hanya egomu yang terusik, tapi cara pandangmu bisa terasa terancam. Dalam psikologi, ini disebut disonansi kognitif. Ini adalah rasa tidak nyaman saat informasi baru berbenturan dengan keyakinan lama kita. Dan ketika seseorang berbicara dari kedalaman pemikiran yang tidak biasa, kita dipaksa untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin sengaja kita hindari. Ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi tentang siapa yang berani menyelam lebih dalam ke dalam kenyataan, tanpa jaring pengaman. Manusia, sejak zaman purba, adalah makhluk sosial. Dulu, jika kamu tidak cocok dengan kelompokmu, kamu bisa saja ditinggal dan tidak bertahan hidup. Maka dari itu, otak kita dilatih untuk menyesuaikan diri, untuk mengikuti mayoritas. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya, kenapa begini? Kenapa kita percaya itu? Dia langsung terlihat mengganggu. Ia mengguncang ketenangan palsu yang dibangun oleh mayoritas. Padahal, tanpa disadari, ia justru membantu membuka pintu kesadaran. Tapi membuka kesadaran seringkali berarti membuka luka. Itulah kenapa percakapan yang benar-benar dalam sangat langka. Dan itulah kenapa ketika kamu mulai mempertanyakan hidup, eksistensi, makna, orang-orang mulai menjauh. Karena kamu tidak hanya membawa ide baru, kamu membawa cermin. Dan kebanyakan orang lebih suka menoleh ke arah lain daripada melihat ke dalam. Tapi, ini juga bagian dari perjalanan menjadi pemikir yang dalam. Kamu mungkin kehilangan rasa nyaman karena tidak nyambung dengan orang lain. Tapi sebagai gantinya, kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kesadaran diri, pemahaman yang mendalam, dan kejelasan pikiran yang tak mudah digoyahkan. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah mengatakan bahwa kecerdasan bukanlah berkah, tapi beban. Karena semakin jelas kamu melihat kenyataan, semakin sulit untuk merasa puas dengan hal-hal yang dangkal. Kamu mulai melihat kepalsuan, absurditas, dan kontradiksi di mana-mana. Dan semakin kamu peka, semakin kamu merasa terasing. Tapi jangan salah, ini bukan kelemahan. Justru ini kekuatan yang sunyi. Kalau kamu pernah merasa pikiranmu terlalu dalam untuk dimengerti, kamu bukan aneh. Kamu terbangun. Dan meskipun jalan ini sepi, inilah jalan yang bisa membawamu ke pemahaman sejati tentang hidup, tentang dirimu, dan tentang dunia. Teruslah berpikir, meski itu membuatmu berbeda, terutama kalau itu membuatmu berbeda.